Aduh, baunya semerbak sekali. Ibu maaf ya, ini kantor bukan tempat ngegembel. Ada keperluan apa ya? Iya mbak, saya cuma mau titip lamaran kerja, boleh kan? Lamaran kerja? Di sini bu? Ibu yakin gak salah alamat? Enggak mbak, saya dengar perusahaan ini lagi buka lowongan. Saya bisa kerja apa aja kok. Aduh bu, maaf banget. Tapi di sini biasanya yang kerja lulusan dari universitas. Lagian ya, gimana ya? Masa ada gembel di perusahaan sebesar ini? Permisi Pak, saya mau melamar kerja di sini. Loh Bu, di sini kantor bukan tempat singgah. Ibu yakin mau ke sini? Iya Pak, ini saya bawa lamarannya. Tolong, izinkan saya titip, gak lama kok. Oh, Ibu kerja di mana sebelumnya Bu? Dulu saya bantu-bantu di warung, tapi sekarang pingin cari kerja yang tetap. Saya bisa kerjain apa aja Pak. Iya. Biasanya yang masuk sini tuh harus lewat HRD dulu Bu. Tapi ya udah deh, Ibu ke resepsionis aja, nanti diarahkan ya. Jangan lama-lama ya Bu, banyak tamu. Iya, makasih Pak. Saya cuma mau coba peruntungan aja. Ih, baunya kayak belum mandi seminggu. Ih, bau banget. Silakan Bu, masuk aja. Tapi jangan kelamaan ya Bu. Iya Pak, saya cuma mau kasih lamaran sebentar. Semoga hari ini ada orang baik yang mau menerima aku. Baunya semerbak sekali. Ibu maaf ya, ini kantor bukan tempat ngegembel. Ada keperluan apa ya? Iya mbak, saya cuma mau titip lamaran kerja, boleh kan? Lamaran kerja? Di sini bu? Ibu yakin gak salah alamat? Enggak mbak, saya dengar perusahaan ini lagi buka lowongan. Saya bisa kerja apa aja kok. Aduh bu, maaf banget. Tapi di sini biasanya yang kerja lulusan dari universitas. Lagian ya, gimana ya? Masa ada gembel di perusahaan sebesar ini? Mbak Dedeh, udahlah. Kalau ibu ini cuma mau titip lamaran, biarin aja. Saya bantu anterin ke HRD nanti. Hasan, udahlah. Kamu tuh ya anak magang polos banget pikirannya. Nih orang aja kelihatan gak layak. Jangan-jangan kesini cuma mau maling lagi. Sini Bu, berkasnya. Saya bantu anterin ya. Duduk aja dulu, biar nggak capek berdiri terus. Terima kasih nak, gak semua orang punya hati baik kayak kamu. Cih, pagi-pagi udah bikin suasana gak enak aja sih si gembel ini. Semoga lamaran ini benar sampai ke orang yang bisa lihat kualitas seseorang, bukan cuma lihat dari penampilan. Permisi Pak Kardi, ini ada lamaran dari seorang ibu-ibu di lobi tadi. Katanya mau kerja di sini ibu-ibunya. Lamaran? Dari siapa? Ibu-ibu kamu bilang? Gak sempet nanya namanya Pak, tapi orangnya kelihatan banget butuh kerja. Alah pak, itu loh yang tadi bau banget di lobi. Orang-orang juga pada lihat. Baju robek, rambut acak-acakan. Terus ya pak, badannya bau banget. Pasti bukan leper kantor inilah. Serius kamu Hasan, ambil lamaran dari orang kayak gitu? Hah? Ini perusahaan loh, bukan tempat penampungan gembel. Saya pikir siapa tahu dia beneran niat kerja loh Pak. Kan nggak ada salahnya nyoba. Lagi pula kalau emang menurut Bapak dia kotor, kita bisa minta baik-baik kok supaya dia bisa berpenampilan layak untuk kerja di sini. Kamu tuh polos banget sih. Lihat dong penampilannya juga. Orang yang nggak bisa jaga diri sendiri tuh mau kerja di sini. Ya elah, jaga diri aja nggak bisa, apalagi jaga citra
perusahaan. Buang aja dah itu lamarannya, nggak usah diterima. Tapi kan Pak, niat baik orang kan gak selalu kelihatan dari bajunya atau dari penampilannya Pak. Udah lah San, kamu tuh masih anak magang. Tahu apa sih? Mending lamarannya dibuang aja. Bikin meja pakar di kotor. Udah, kalian keluar aja dah. Banyak kerjaan lain yang lebih penting. Kasihan ibu itu. Semoga aja ada jalan ya buat dia. Semoga dia bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Permisi Bu, ini saya bawain minum dulu. Tadi di dalam agak panas ya suasananya. Hehe. Maaf ya Bu. Makasih ya, tadi saya nggak sempet beli minum. Oh, nggak apa-apa Bu. Tapi maaf untuk lamaran Ibu. Tadi tuh ya dibuang di tempat sampah sama Pak HRD. Saya nggak bisa bantu lebih Bu. Maaf ya, saya tuh cuma anak magang Bu, bukan karyawan tetap. Iya, nggak apa-apa. Saya sekarang jadi tahu manusia akan sombong dan berlagak memiliki segalanya hanya karena jabatan dan kekuasaan. Iya juga sih Bu. Tapi semoga aja ya Bu ya. Saya khawatir sama Ibu. Semoga Ibu dapat pekerjaan yang lebih layak ya Bu. Saya doakan. Amin. Kamu baik banget. Dunia masih punya orang jujur kayak kamu. Saya cuma bantu dikit Bu. Cuma nggak enak aja tuh lihat Ibu sendirian kesusahan gitu. Kebaikan kecil tuh nggak pernah sia-sia. Kadang dari hal sepele aja Tuhan nunjukin siapa yang benar-benar memanusiakan manusia. Ya kalau gitu saya balik ke kantor dulu ya Bu. Jam istirahat bentar lagi habis. Saya belum ambil jatah makan nih di kantin. Ibu mau nunggu di sini dulu ya? Iya, aku duduk dulu sebentar aja. Badan masih capek. Makasih ya, sampai bertemu lagi. Dia beda dari yang lain. Mungkin suatu hari nanti dia bakal tahu siapa aku sebenarnya. Kalian tahu nggak? Pagi tadi ada gelandangan masuk kantor. Serius deh, bajunya sobek, rambutnya kusut, baunya nauzubillah, bau got banget. Oh, astaga, kok bisa nyasar ke kantor kita sih? Iya aku sampai semprot pewangi tuh berkali-kali. Tahu nggak? Aku kira mau minta-minta. Katanya mau ngelamar kerja. Gelandangan ngelamar kerja di kantor gede. Udah gila kali itu gelandangannya ya. Udah Mbak, jangan ngetawain orang kayak gitu. Ibu itu juga manusia loh. Siapa tahu dia lagi berusaha beneran. Ya tapi masa iya orang kayak gitu bisa kerja di sini? Penampilannya aja bikin orang males lihat, apalagi deket-deket. Ih, jijinya. Justru itu loh Mbak. Kadang yang kelihatan jelek di luar, hatinya malah lebih bersih loh dari orang yang suka ngerendahin. Kamu tuh terlalu polos, Hasan. Dunia kerja tuh realita, bukan dongeng. Yang kelihatan kotor ya tetap gak dianggap. Di mana-mana tuh yang good looking yang dicari. Aduh, kalau semua orang mikir gitu, berarti semua orang gak punya hati. Semoga suatu hari kalian sadar ya, gak semua orang yang kelihatan di bawah itu hina. Kok diam aja nak? Dari tadi ibu liatin nasinya belum kamu sentuh. Itu loh Bu, tadi di kantor ada kejadian Bu. Kasihan banget loh orangnya Bu. Kenapa emang? Cerita ke ibu. Tadi tuh di kantor ya Bu, ada ibu-ibu datang ke kantor, bajunya kotor, badannya bau. Dia cuma mau nitip lamaran kerja, tapi malah dihina sama orang-orang kantor Bu. Kamu belain dia.
Iya Bu, aku bantu kasih lamarannya ke Pak HRD, tapi malah dibuang. Pas aku kasih di meja Pak HRD-nya tuh, langsung dibuang gitu aja ke tempat sampah. Katanya, gembel mana bisa kerja di sini. Nah, gak apa-apa. Kadang kebaikan kecil yang kamu lakukan gak kelihatan hasilnya sekarang. Tapi Tuhan pasti lihat. Iya Bu, tapi rasanya cuma nyesek aja. Orang baik kayak gitu kok malah direndahin ya. Dunia zaman sekarang emang gitu, San. Tapi jangan capek jadi orang baik. Semoga aja besok aku ketemu dia lagi Bu. Aku pengen bantu dia lagi. Kasian banget dia Bu. Ya siapa tahu Tuhan kirim kamu buat jadi perantara rezekinya. Pagi Mbak Dede, kok saya lihat dari tadi pada heboh banget ya. Kayak mau ada inspeksi dadakan begini nih pada heboh. Kamu belum dengar ya? Katanya hari ini pemilik baru perusahaan mau datang. Pemilik baru? Serius? Waduh, saya kan anak baru Mbak, belum masuk grup WA. Perasaan saya dengar baru juga kemarin tuh ribut soal restruktur perusahaan. Sekarang udah ganti pemilik lagi. Ya namanya juga dunia kerja, yang penting tampil rapi. Siapa tahu bos barunya ganteng, bisa naik jabatan nih aku. Ya Mbak ini mikirnya tetap aja sama penampilan ya. Ya jelas lah, orang yang kelihatan keren pasti lebih dihargai. Kamu pikir orang mau percaya sama tampang pas-pasan, atau malah percaya sama tampang ibu-ibu gembel kemarin? Aku sih percaya orang tuh dinilai dari cara kerja dan kualitasnya. Karena itu yang pasti bakalan bikin perusahaan maju Mbak, bukan dari baju, apalagi parfum. Deh, Hasan, jangan banyak ngobrol. Jam 10, semua staf dikumpulin di aula ya. Bos baru mau ngasih pengarahan. Sebentar lagi nih, semua staf harus kumpul di depan dulu. Kita sambut kedatangan bos baru. Kasih yang terbaik ya, jangan bikin malu. Ya Pak, siap Pak, siap. Semoga bosnya bisa lihat penampilan aku yang cantik ini. Ya kali aja aku diangkat jadi sekretaris pribadinya. Kadang orang sibuk nyenengin yang di atas sampai lupa caranya hormat sama yang ada di bawah. Ya ampun, cantik banget. Wanginya kecium dari jarak segini jauhnya. Parfumnya pasti harganya ratusan juta nih. Ini sih pasti bos barunya fix. Waduh, tampilannya aja udah kelihatan berkelas. Jangan sampai salah ngomong deh, nanti bisa berabe. Waduh, aku kok kayak pernah lihat wajahnya ya. Tapi di mana ya? Jangan-jangan ini ibu-ibu yang kemarin itu mau lamar kerja ya. Aduh. Saya ingin semua staf dikumpulkan di aula sekarang. Saya ingin bicara langsung sama kalian semua. Siap Bu. Kalau itu beneran orang yang aku pikirin, berarti ini bakal jadi hari yang panjang. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Pia Sanjaya. Saya senang akhirnya bisa berdiri di sini melihat wajah-wajah yang akan saya ajak kerja ke depannya. Lihat kan, aku yakin bos baru ini orangnya ramah banget. Kalau aku bisa cari perhatian dia, aku yakin aku bakal naik posisi nih. Tapi sebelum itu, kita bicara soal kerja. Saya mau cerita sedikit. Kemarin saya datang ke tempat ini bukan dengan baju ini, bukan dengan mobil mewah. Saya datang dengan pakaian lusuh, membawa lamaran dan bau badan. Apa? Jangan bilang dia adalah... Maksud ibu apa ya? Maksud saya kemarin datang untuk melihat siapa di sini yang menghargai manusia bukan dari tampilannya,
Dan ternyata gak banyak, bahkan sedikit sekali orang yang bisa memanusiakan manusia. Saya yang kemarin kesini menyamar sebagai ibu-ibu gembel. Jadi, terungkap semuanya. Ibu yang kemarin itu bukanlah orang biasa. Ibu itu adalah pemilik utama perusahaan Harmoni Raya TBK. Oke, baik. Sudah cukup perkenalannya. Untuk nama yang saya sebut, mohon untuk berpindah ke ruangan meeting setelah ini. Dede, Kardi, dan Hasan, mohon untuk bertemu saya di ruang meeting. Aduh, mati aku. Pasti mau diapa-apa ini. Aku nyesel, udah buang lamaran ibu kemarin ke tempat sampah. Aduh. Kalian semua masih ingat berkas lamaran ini? Lamaran yang kalian tolak kemarin. Bahkan, lamaran yang saya pungut kembali dari tempat sampah. Iya bu, saya cuma ikutin prosedur. Soalnya waktu itu kan itu Prosedur? Sebutkan kepada saya. Prosedur mana di perusahaan ini yang mewajibkan para karyawannya menghina dan merendahkan orang yang tampilannya lusuh? Saya salah, Bu. Saya nggak tahu itu ibu. Saya cuma... Justru itu masalahnya. Kalian gak perlu tahu siapa saya buat bisa sopan sama orang. Semua manusia berhak diperlakukan dengan layak. Kalian sadar gak sih? Perusahaan ini bisa sebesar ini gak mungkin kan karena memperlakukan manusia seperti sampah. Tapi ada satu orang yang gak ngerendahin saya kemarin. Kamu, Hasan. Kamu bantu saya waktu semua orang ngejek. Saya tahu sekali hati kamu itu tulus. Ya, saya cuma kasihan aja bu. Nggak nyangka ibu waktu itu yang nyamar. Ternyata ibu adalah pemilik perusahaan ini. Dunia kerja itu bukan cuma soal siapa paling wangi, tapi siapa paling punya hati. Kalau kalian gak punya hati, saya harap kalian bisa keluar dari sini. Tapi tenang aja, saya gak mau dendam. Tapi saya mau kantor ini berubah untuk menekankan nilai-nilai yang memanusiakan manusia. Mulai hari ini, Hasan, saya angkat jadi asisten pribadi saya. Maaf, Bu. Saya nyesel. Saya udah maafin kamu. Biarkan rasa malu itu jadi guru buat kamu. Aku malu banget, San. Malu sama diri sendiri. Malu karena gak bisa menghargai orang lain. Udahlah mbak, nasi udah menjadi bubur. Yang penting mbak sadar sekarang. Besok-besok kalau ada orang susah ya harus dibantu. Jangan diketawain gitu mbak. iya San bener. Aku juga gak nyangka Bu Via itu orang yang sama loh. Waktu itu aku pikir dia cuma gelandangan gak jelas. Kadang justru dari situ kita diuji pak. Cara kita lihat orang yang kelihatan gak pantas tuh nunjukin siapa kita sebenarnya pak. Aku ngomong jahat banget waktu itu. Aku bahkan sampai nyemprotin dia pewangi ruangan segala. Aku kira lucu, ternyata malah nyakitin. Semua orang pernah salah mbak, tapi nggak semua orang mau ngaku salah. Itu aja udah langkah bagus mbak. Mbak harus berubah ya ke depannya. Aku rasa kantor ini emang harus banyak berubah. Kita semua udah kebanyakan nilai orang dari tampilan luarnya aja. Hasan, nanti kalau kamu ketemu Bu Pia, aku mau minta maaf langsung. Kamu kasih tahu ya kapan aku bisa ketemu dia. Kamu kan udah jadi sekretarisnya. Baik mbak, dia tuh saya rasa orangnya pemaaf kok. Tapi maaf aja nggak cukup kayaknya mbak. Buktiin lewat sikap juga ya. Mbak harus jadi contoh yang baik ya. Apalagi mbak kan resepsionis, harus murah senyum dan ramah ke setiap orang yang datang. Kadang Tuhan nunjukin kesombongan kita bukan lewat bencana, tapi lewat orang yang kita remehkan. Bu Via, udah mau pulang ya bu? Iya San, ada apa ya?
Iya Bu, iya. Saya cuma mau ngasih tahu kalau semenjak hari itu tuh kantor jadi beda tahu suasananya. Semua orang mulai menghargai satu sama lain. Kadang manusia baru sadar setelah ditampar kenyataan. Aku sengaja datang dengan cara paling sederhana, biar mereka lihat siapa yang benar-benar punya hati. Saya masih nggak nyangka Bu. Waktu itu kan saya cuma niat bantu dikit aja. Nggak nyangka loh, ibu itu ternyata bos besar pemilik perusahaan ini. Justru itu Hasan, kebaikan yang tulus tuh kerasa. Kamu bantu aku bukan karena penampilan, tapi karena tulus dari hati. Itu yang aku hargai. Saya cuma ngelakuin apa yang seharusnya Bu. Orang tua saya di rumah selalu ajarin untuk bantu sesama lain. Orang tua saya di rumah tuh ya Bu, selalu ngajarin untuk bantu sesama tanpa memandang siapapun orang itu Bu. Dunia butuh orang kayak kamu, bukan yang paling pintar, tapi yang paling punya hati. Jangan berubah ya. Iya Bu, saya janji nggak bakal berubah.